dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Baik, kita mulai aja presentasinya ya guys. Udah saya screen belum? Sebentar. Pagi semuanya guys. Di sini aku sebagai moderator mau ngebawain presentasi yang berjudul gangguan psikologi dari kelompok 11. Nah, di sini aku bakal mengenalin anggota dari kelompok 11 itu ada siapa aja. Di sini ada Dimas Haikal, ada Alfiana, ada Alfian, dan saya sendiri Aryan. Nah, guys, di sini next selanjutnya di sini bakal dijelasin sama Ananda Alfiana. Maka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gangguan psikologi secara umum. Boleh di next slide. Apa itu gangguan psikologis? Gangguan psikologis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak normal. Psikopatologi adalah studi tentang gangguan psikologis, termasuk gejala, etiologi, yaitu penyebabnya, dan pengobatannya. Istilah psikopatologi juga dapat merujuk pada manifestasi gangguan psikologis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perilaku dan pengalaman batin yang bisa dicap begitu mudah sebagai normal atau tidak normalnya suatu perilaku. Orang yang mencuci tangannya 40 kali sehari dan orang yang mengaku mendengar suara setan menunjukkan perilaku dan pengalaman batin yang sebagian besar akan dianggap tidak normal. Hal ini keyakinan dan perilaku yang menunjukkan adanya gangguan psikologis. Sedangkan pertimbangan kegangguan yang dirasakan seorang pria muda ketika berbicara dengan wanita yang menarik atau kesepian dan kerinduan akan rumah yang dialami oleh seorang mahasiswa baru selama semester pertama kuliahnya, perasaan ini mungkin tidak muncul secara teratur, tetapi mereka berada dalam kisaran normal. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan kepada Nanda Alfian. Terima kasih Alfiana. Saya akan menjelaskan perspektif tentang gangguan psikologis. Perspektif supernatural dari gangguan psikologis. Selama berabad-abad, gangguan psikologis dilihat dari perspektif supernatural, dikaitkan dengan kekuatan di luar pemahaman dunia. Mereka yang mereka dianggap sebagai praktisi ilmu hitam atau kerasukan roh. Contoh, di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 dilaporkan ratusan biarawati jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk di mana mulut yang menderita berbusa, menjerit, dan kejang-kejang, melamar imam secara seksual, dan mengaku memiliki hubungan duniawi dengan setan atau Kristus. Meskipun hari ini kasus ini menunjukkan penyakit mental yang serius, tapi pada secara rutin dijelaskan sebagai kerasukan oleh kekuatan iblis. Lanjutnya biologis, perspektif gangguan psikologis. Perspektif biologis memandang gangguan psikologis sebagai terkait dengan fenomena biologis seperti faktor genetik, ketidakseimbangan kimia, dan kelainan otak. Bukti dari banyak sumber menunjukkan bahwa sebagian besar gangguan psikologis memiliki komponen genetik. Pada kenyataannya ada sedikit perselisihan bahwa beberapa kelainan sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik. Seperti yang bisa dilihat di tabel, resiko seorang terkena skizofrenia meningkat jika kerabatnya menderita skizofrenia. Semakin dekat hubungan genetik, semakin tinggi resikonya. Bisa kita lihat di tabel identical twins
atau bisa dibilang kembar identik memiliki 100% gen yang sama. Jadinya identical twins itu lebih tinggi resikonya. Dan fraternal twins atau kembar non identik memiliki sekitar 50% gen yang sama di antara mereka. Selanjutnya model diatesis stres gangguan psikologis. Model diatesis stres mengintegrasikan faktor biologis dan psikososial untuk memprediksi kemungkinan gangguan. Model diatesis stres ini menunjukkan bahwa orang dengan kecenderungan yang mendasari sesuatu gangguan, yaitu diatesis, lebih mungkin daripada orang lain untuk mengembangkan gangguan ketika dihadapkan dengan peristiwa lingkungan atau psikologis yang merugikan, yaitu stres, seperti penganiayaan masa kanak-kanak, trauma, dan sebagainya. Diatesis tidak selalu merupakan kerentanan biologis terhadap suatu penyakit. Beberapa diatesis mungkin bersifat psikologis, misalnya kecenderungan untuk berpikir tentang peristiwa kehidupan dengan cara pesimistis dan merugikan diri sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Silakan selanjutnya. Riana, boleh dilanjut lagi? Jadi apa sih gangguan psikologis yang sebenarnya? Menurut saya dari yang telah saya berikan contoh mengenai gangguan psikologis, bahwa mungkin untuk mengkonseptualisasikannya adalah dengan melabeli perilaku, pikiran dan pengalaman batin yang menyusahkan, disfungsional, dan terkadang bahkan berbahaya sebagai tanda-tanda gangguan. Nah, contoh lainnya, jika ada yang meminta teman sekelas untuk berkencan dan ternyata ditolak, nah pasti akan merasa sedikit sedih kan? Perasaan itu seperti masih normal. Tapi jika kehilangan minat untuk beraktivitas, sulit makan atau tidur, merasa benar-benar tidak berharga, dan berpikir untuk bunuh diri, nah perasaan ini akan menjadi tidak biasa dan menyimpang dari norma dan dapat menandakan adanya gangguan psikologis. Next slide. Nah, di sini juga ada gangguan mental. Yang pertama ada histeria, ketidakmampuan menghadapi kesukaran, tekanan perasaan, kegelisahan, kecemasan, dan pertentangan batin. Neurasthenia, ketidaktenangan jiwa, kegelisahan, tekanan dan pertentangan batin serta saringan, mudah letih dan marah, tidak bersemangat, lemah kognitif, apatis, insomnia, sensitif terhadap suara dan cahaya. Ada lumpuh histeria, lumpuhnya anggota fisik akibat tekanan atau pertentangan batin yang tidak bisa diatasi sebagai cara membela diri untuk mengatasi kesukaannya yang dihadapi. Gejala lumpuh kadang terjadi tiba-tiba. Ada cramp histeria, kram pada saat mengerjakan sesuatu yang sulit namun dapat mengerjakan hal lain karena perasaan tertekan, kegelisahan, kecemasan, kebosanan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Dimas. Oke, baik, terima kasih Kakak Alfiana. Saya akan melanjutkan tentang gangguan mental yang tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Alfiana. Nah, terus ada lagi mutisme. Ada dua macam, yaitu tidak sanggup berbicara dengan suara keras dan tidak bisa berbicara sama sekali akibat tekanan perasaan, kecemasan, putus asa, hina, gagal, kecewa, dan seterusnya. Jadi ada orang yang benar-benar merasakan tekanan yang sangat-sangat tertekan gitu, sehingga dia saking tertekannya itu nggak sanggup buat berbicara gitu. Bahkan ada yang seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam gangguan mental. Terus ada juga kejang histeria, yaitu seluruh badan beku, tidak sadar diri, berteriak sambil mengeluh, menangis tanpa air mata, serta enggan berbicara akibat emosi yang sangat menangkap. Ntar dulu sebentar ya, ini tripod saya sampai enggan berbicara akibat emosi yang sangat menekan. Nah, seperti tersinggung, tekanan batin, penyesalan, sedih, dan seterusnya. Nah, kejang itu hanya beberapa menit, namun dapat berhari-hari juga. Terus ada double personality. Nah,